Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan mengumpulkan kami semua di sini. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar bersama-sama untuk firman Tuhan dan berikan kami Tuhan kekuatan. Berikan kami damai sejahtera di tengah-tengah gejolak yang sekarang kami alami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama, saya akan membacakan buat saudara ya. Jadi itu diambil dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Jadi tema kita itu melanjutkan tema minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar mengenai Abraham. Dan sekarang kita akan belajar mengenai cucunya ya, namanya Yakub. Kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-32 ya. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Jadi Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu kepada Yakub, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi ini cerita mengenai Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan cerita ini mengajak kita untuk merenungkan satu topik ya. Merenungkan satu topik yang penting, yaitu bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan ini merupakan sesuatu hal yang kita perlu pelajari sebagai orang Kristen. Nah, ini cerita ini sangat menarik sekali. Ini salah satu cerita yang paling misterius di Alkitab. Cerita yang paling misterius ini terjadi di waktu Yakub mau bertemu dengan Esau. Jadi ceritanya begini ya. Yakub ini kan sudah menipu Esau ya. Jadi Yakub itu artinya namanya sebetulnya penipu. Jadi dia itu suka menipu beberapa orang ya, dan termasuk kakaknya sendiri. Dan setelah dia punya anak dan setelah dia sudah mulai menjadi kaya, nah dia mesti berdamai dengan Esau, kakaknya. Tapi kakaknya ini kelihatannya penuh dendam dan penuh kebencian. Jadi Yakub ini penuh dengan ketakutan. Jadi malam itu dia seberangkan anaknya, lalu dia seberangkan istrinya, dan dia juga seberangkan harta miliknya. Lalu dia sebelum menyeberang ke tepi, dia sendirian dulu. Dan dia itu penuh dengan ketakutan dan kecemasan karena apa? Dia merasa dia akan menghadapi suatu bencana yang besar, begitu. Dia merasa Esau akan membawa 400 orang, dan karena Esau membawa 400 orang laki-laki ini, maka kemungkinan Esau ini akan membunuh dia, begitu. Jadi Esau akan membunuh dia dan membunuh anak-anaknya semua. Jadi dia ini sekarang berada di dalam keadaan yang sangat takut. Dia berada di dalam keadaan yang sangat gentar sekali. Nah, di tengah-tengah ketakutan ini aneh, muncul satu orang misterius entah dari mana. Terus orang ini bergulat dengan Yakub. Terus secara misterius lagi ternyata orang ini Tuhan gitu.
Jadi ini aneh nih ceritanya ini. Orang ini Tuhan. Dan orang ini kok kelihatannya takut fajar. Ini aneh lagi ini. Jadi setelah fajar mau menyingsing, orang ini mau pergi. Terus yang aneh dari cerita ini adalah Yakub juga ini mengalahkan, ya, dalam tanda kutip dia mengalahkan orang ini atau mengalahkan Tuhan. Jadi ini cerita ini sangat menarik sekali. Ini banyak hal yang misterius. Dan cerita ini terjadi di sangat malam, di hari sangat malam, mungkin setelah tengah malam begitu ya. Ini berlangsung dengan sangat aneh sehingga ada seorang ahli Alkitab berkata demikian, ini cerita ini terlalu aneh. Jadi Yakub ini perlu dibuat keseleo gitu ya, supaya dia ingat ini cerita bukan mimpi gitu. Jadi ini cerita ini aneh sekali. Nah, ini ini cerita ini juga khusus untuk kita. Mengapa? Karena keadaan ini kadang-kadang kita mengalami suatu keadaan yang misterius juga begitu. Kita seringkali berada seperti Yakub, kita merasa sendirian, kita merasa tidak berdaya, kita merasa pusing, kita merasa bingung, dan kita merasa sedih. Dan bukan cuma kita merasa bingung dan panik, kita merasa kok semuanya gelap ya. Ini kan ceritanya terjadi di waktu gelap ya. Malam sekali, di waktu gelap, di waktu sendirian, di waktu ketakutan. Ini sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang bakal tidak enak ini buat satu keluarga dan buat saya. Dan kemudian sekarang tiba-tiba di dalam keadaan seperti ini dia harus bergulat dengan Tuhan. Ini sepertinya juga terjadi pada waktu ini. Kita dalam keadaan seperti ini, di dalam kita keadaan bingung, di dalam kita keadaan kesepian dan sepertinya tidak ada harapan. Tiba-tiba kok kita ini merasa Tuhan tidak bisa dimengerti ya. Tiba-tiba kita merasa kok Tuhan ini membingungkan begitu. Jadi kita bergumul dengan Tuhan. Nah, ini ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat cerita ini kurang lebih sama ya kondisinya dengan kita. Kita ini mengalami kok hidup kita ini belakangan seperti mimpi ya. Ini kejadian-kejadian yang kita baca di koran ini semua kita nggak sadar ini. Kok sepertinya ini semua kok mimpi begitu ya. Semua yang tidak kita expect ini. Semua sangat fluid, semua sangat tidak pasti. Dan bukan hanya itu, sekarang kita juga tidak mengerti Tuhan. Nah, sebetulnya bergumul itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidup orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bertumbuh justru melewati pergumulan, begitu ya. Nah, pergumulan ini terjadi ketika apa, saudara? Apa itu intinya pergumulan? Pergumulan itu intinya adalah apa yang kita imani mengenai Tuhan, apa yang kita kenal tentang Tuhan, itu kok dengan apa yang kita alami nggak sama. Jadi seolah-olah Tuhan yang kita kenal dengan Tuhan yang kita alami itu tidak sama. Itu membuat kita bergumul. Jadi bergumul itu bukan sekedar konflik atau sekedar kejadian biasa. Bergumul di sini itu artinya Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita kenal lewat gereja, lewat PA, dengan Tuhan yang kita alami ini kok kelihatannya tidak sama ya. Jadi kita ini bergumul. Nah, bergumul ini merupakan suatu hal yang sangat baik supaya kita bertumbuh ya. Jadi seorang teolog yang bernama Calvin ya, dia berkata seperti ini, bahwa setiap orang Kristen itu sebetulnya pegulat. Jadi maksudnya setiap orang Kristen itu bergumul. Bergumul baru bisa bertumbuh. Tidak bergumul kita tidak bisa bertumbuh ya. Nah, tetapi kita bertumbuh itu kenapa ya? Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus bergumul maksudnya? Kita bergumul itu buat apa? Nah, banyak orang Kristen juga banyak orang dunia bilang bergumul itu penting supaya kita menjadi orang yang tabah dan kuat, dan kita bisa mewujudkan janji Tuhan. Kita bisa mewujudkan rencana Tuhan. Jadi bergumul itu artinya kita itu bisa dikuatkan, ditabahkan sehingga kita nanti bisa melakukan perkara yang besar begitu. Nah, ini tapi penjelasan ini walaupun ada benarnya ya. Penjelasan ini ada benarnya, tidak sepenuhnya salah, tetapi sebetulnya penjelasan ini terlalu umum. Kurang menarik begitu, kurang eksotik. Orang lebih seperti itu, tahu ya kata eksotik, kurang menarik. Jadi cerita ini menunjukkan kepada kita, ini cerita yang unik, yang menunjukkan kita Tuhan yang eksotik begitu ya. Tuhan yang menarik bagi kita. Dan kemudian ini juga menunjukkan kepada kita suatu makna, yaitu maknanya apa ya? Kenapa kita mesti bergumul?
Bergumul itu supaya kita sebagai orang Kristen menunjukkan keindahan Tuhan yang luar biasa. Jadi menunjukkan suatu keindahan yang sangat unik, sangat tidak umum begitu. Jadi sebetulnya ada suatu pelajaran dari peristiwa ini, dan juga nanti yang saya katakan kepada saudara di Alkitab, yaitu dengan pergumulan seperti ini kita diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan suatu kualitas, suatu keindahan yang unik sekali, ya, yang eksotik sekali. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang indah itu nggak biasa. Ya, kalau kita lihat ada barang yang indah, itu nggak semua barang yang indah itu biasa. Kadang-kadang barang yang indah itu terlalu unik begitu ya, nggak umum begitu. Ada bunga-bunga tertentu seperti bunga mawar, itu indahnya itu kita sudah biasa begitu ya. Tapi ada bunga tertentu itu yang aneh sekali, keindahannya itu unik begitu loh, nggak umum gitu. Ada sesuatu yang nggak umum. Nah, ini Yakub ini ya, Yakub ini satu manusia yang bisa bergulat dengan Tuhan dan sampai terakhir dia tidak menyerah. Ini menunjukkan Yakub ini orang yang unik luar biasa. Dan ini juga menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang unik. Kenapa? Karena Tuhan ini membiarkan dirinya dalam tanda kutip dikalahkan sama Yakub. Jadi ini Tuhannya unik, manusianya juga unik ini. Ya. Jadi ini luar biasa, sesuatu yang tidak biasa sekali, ini tidak umum. Nah, Alkitab itu kadang-kadang mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang nggak biasa begitu. Hal-hal yang tidak umum. Nah, hal-hal yang unik, suatu keindahan yang unik yang sama sekali di luar di luar perkiraan kita begitu. Nah, hidup kita itu diminta Tuhan menjadi hidup yang unik. Nah, kebanyakan hidup manusia itu, hidup kita itu hidup yang biasa-biasa, hidup yang monoton, hidup yang mungkin malah adalah hidup yang jelek begitu ya, hidup yang banyak bolongnya. Nah, Tuhan melalui pergumulan ini mau membentuk hidup kita menjadi hidup yang memancarkan keindahan itu yang luar biasa. Ya. Nah, hidup yang luar biasa, hidup yang indah itu adalah hidup yang tidak banyak itu. Hidup yang indah luar biasa. Kebanyakan hidup itu hidup yang biasa-biasa saja. Nah, hidup yang unik, yang diperkenan Tuhan, yang melambaikan keindahan yang unik ini adalah hidup yang sedikit. Tidak semua orang itu punya hidup seperti ini. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu sebetulnya ada uniknya atau ada eksotiknya. Tuhan mau kita itu jadi memancarkan keindahan yang gak ada duanya. Jadi ada satu orang dari Tiongkok ya, seorang sastrawan, dia bilang seperti ini. Di dunia ini, pemandangan yang luar biasa indah, pemandangan yang eksotik, pemandangan yang unik sekali, pemandangan yang luar biasa, itu seringkali dilihat di tempat-tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh orang. Jadi tempat-tempat yang indah luar biasa, seperti misalnya ya, kalau kita lihat itu di Amerika itu Grand Canyon atau Yosemite misalnya, atau di beberapa tempat di Afrika, tempat yang terpencil tapi indah setengah mati. Itu orang dulu tidak tahu tempat itu. Baru sekarang dibuka aja, baru banyak orang pergi. Tapi mau ke sana itu setengah mati, luar biasa, perlu tidak banyak orang yang menemukan tempat seperti ini. Nah, Tuhan mau hidup kita itu menjadi hidup yang tidak umum. Nah, Tuhan ini merupakan ahli seni yang luar biasa. Nah, oleh karena Tuhan itu ahli seni yang luar biasa, maka Tuhan mau membentuk hidup kita untuk menunjukkan suatu keindahan yang luar biasa. Jadi sebetulnya ya, kita bergumul dengan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan ini sebetulnya merupakan suatu journey. Merupakan suatu perjalanan untuk mendapatkan harta karun. Jadi perjalanan untuk mendapatkan harta karun. Itu perjalanan kalau mendapatkan harta karun itu di film-film itu kan merupakan suatu adventure begitu ya. Nah, bergumul ini kita anggap ini sebagai suatu petualangan, suatu adventure. Kita mau mendapatkan harta karun. Nah, harta karun ini apa? Apa yang kita dapat sebagai harta karun ini? Harta karun itu adalah Tuhan sendiri. Kita mau mengenal Tuhan secara luar biasa. Dan waktu kita mengenal Tuhan secara luar biasa, hidup kita itu akan menjadi apa? Hidup kita itu akan menjadi luar biasa sekali. Nah, tapi untuk mengenal Tuhan itu tidak gampang. Kenapa untuk mengenal Tuhan tidak gampang? Karena Tuhan itu jauh melampaui akal budi kita. Tuhan itu jauh melampaui pengalaman kita. Melampaui akal budi kita, melampaui pengalaman kita. Dulu apa yang kita kenal sebagai Tuhan,
entah lewat sekolah minggu, atau lewat khotbah, atau lewat TA seperti ini, apa yang kita kenal sebagai Tuhan itu walaupun tidak salah, walaupun benar, itu tapi bukan keseluruhan diri Tuhan, begitu. Jadi Tuhan itu jauh lebih unik, jauh lebih besar daripada kita sendiri. Nah, oleh karena Tuhan jauh lebih unik, jauh lebih besar, kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita itu mengalami perguncangan, mengalami pergumulan, supaya apa? Supaya kita itu, akal budi kita atau hati kita itu diperluas, diperbesar sama Tuhan. Sehingga melalui diperbesar sama Tuhan ini, ya, kita itu bisa lihat, oh Tuhan ini ternyata jauh lebih besar daripada apa yang saya pikir, begitu. Jadi sekali lagi, kita bergumul itu untuk apa? Untuk menemukan Tuhan sendiri, untuk mengenal Tuhan sendiri. Tapi karena Tuhan itu jauh lebih kaya, jauh lebih kompleks dari apa yang kita kenal. Karena itu Tuhan melewat pergumulan itu hati kita dibuka, ya, otak kita itu diperluas sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu untuk mengenal Tuhan itu kadang-kadang seringkali Tuhan itu memberikan pergumulan. Lewat pergumulan itu kita sering merasa tidak jelas. Loh, kok Tuhan seperti ini ya? Kok Tuhan membiarkan ini terjadi ya? Kok Tuhan itu tidak bisa dimengerti ya? Justru ini maksudnya, bergumul itu membuat kita nggak jelas. Kalau semua jelas, itu tidak perlu bergumul. Kalau semua jelas, itu tidak perlu iman. Justru pergumulan itu intinya apa? Pergumulan itu intinya membuat kita itu bingung, membuat kita itu nggak jelas gitu. Kok seperti ini ya? Nah, kalau semuanya jelas, kita tidak perlu iman lagi. Kita tidak perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, kalau semua jelas, kita sudah kenal sepenuhnya, ya tidak usah bergumul. Ya. Jadi suami istri kadang-kadang masih bergumul, entah lewat konflik, entah lewat pergesekan sana sini. Pergumulan ini merupakan suatu tanda yang sebetulnya juga memiliki nilai positif. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa suami istri ini belum mengenal sepenuhnya pihak masing-masing. Kalau semua kenal dengan jelas, kalau semua kenal dengan jujur, ya tidak ada misterinya, tidak ada pergumulannya, ya hidup jadi monoton, betul nggak? Justru karena belum jelas, jadi perlu bergumul. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, itu kita tidak jelas, kok Tuhan seperti ini ya? Kok kita seperti ini ya? Sebentar ya. Kok kita seperti ini ya? Jadi lewat hal ini ya, kita diperjelas untuk kita itu, bukan diperjelas, maksudnya kita bisa belajar untuk menerima Tuhan lebih besar, untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pergumulan itu mendatangkan semacam kebingungan, semacam semacam konflik begitu. Jadi kita ini merasa bingung, ya, kita merasa bingung mengapa hal ini terjadi. Jadi salah satu tanda utama daripada pergumulan itu adalah semacam ketegangan begitu. Semacam kebingungan begitu. Jadi ketegangan. Nah, ketegangan di dalam pergumulan ini apa? Salah satu ketegangan yang pertama. Ketegangan yang pertama dalam pergumulan ini adalah Allah yang menolong dan Allah yang melawan. Jadi seolah-olah itu. Jadi sorry ini tadi saya agak terputus nih. Saya mau coba, saya sendiri bingung nih sekarang. Saya ulangi lagi ya. Maksudnya begini. Jadi pergumulan ini mendatangkan kebingungan buat kita ya. Kita diajak bergumul supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi di dalam mengenal Tuhan lebih dalam lagi ini perlu proses pergumulan. Dan pergumulan ini mendatangkan semacam ketegangan. Begitu ya. Nah, ketegangan ini ketegangan apa? Ketegangan ini adalah ketegangan antara Tuhan yang tersembunyi dan Tuhan yang jelas. Atau ketegangan ini adalah ketegangan antara Tuhan yang sepertinya melawan saya dan Tuhan yang sepertinya menolong saya. Begitu. Jadi ini ada semacam ketegangan. Bagian dari pergumulan membuat kita itu mengenal Tuhan itu jadi lebih dalam. Nah, kita diajar di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong kita. Begitu. Tuhan yang menolong kita, mengasihi kita. Tapi kadang-kadang di dalam hidup ini kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sepertinya melawan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sepertinya itu kok rasanya kok nggak nyaman gitu kalau kita itu menderitanya kurang banyak gitu ya. Kok Tuhan itu sepertinya mau membuat kita itu ketiban masalah itu nggak cuma sekali 2 kali begitu. Nah ini sama dengan apa yang dialami Yakub.
Jadi Yakub waktu itu mengalami suatu pertentangan, ya. Mengalami suatu pertentangan. Pertentangan Yakub itu apa ya? Satu pihak Tuhan itu berjanji sama dia. Tuhan itu menyayangi dia, dan Tuhan akan mendatangkan keturunan buat dia, dan Tuhan itu akan memberikan dia tanah Kanaan. Jadi Tuhan itu berjanji kepada dia. Tapi di pihak lain, dia sekarang menghadapi suatu masalah ini. Kokonya mau datang, mungkin mau bunuh dia satu keluarga ini. Waduh, takut. Bukan cuman itu, sekarang Tuhan datang bergumul dengan dia. Kok Tuhan sepertinya membantu kokonya mau membunuh dia lebih dulu dari kokonya. Jadi sekarang ini ada semacam kekuatan yang muncul di depan dia. Tuhan datang di hadapan dia dalam bentuk satu orang laki-laki yang bergumul dengan dia. Jadi sepertinya Tuhan sekarang di pihak kokonya. Tuhan sekarang di pihak musuhnya. Nah ini seringkali merupakan sesuatu hal yang kita alami. Suatu hal yang sering kita alami itu apa ya? Seolah-olah Tuhan itu di pihak lawan kita gitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu menjadi musuh kita. Ya. Nah, Martin Luther itu pernah mengatakan suatu pernyataan yang sangat unik sekali. Ya. Pernyataan yang sangat unik, dia bilang seperti ini. Kadangkala sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita mesti bertemu dengan setan, katanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kadangkala untuk bertemu dengan Tuhan itu kita bergumul. Dan waktu bergumul, itu kita merasa kok Tuhan seolah-olah jadi musuh kita gitu ya. Jadi orang Kristen kadang-kadang mengalami peperangan rohani. Bukan kadang-kadang, seringkali. Orang Kristen di dalam mengalami peperangan rohani itu seolah-olah dia tidak bertanding dengan setan. Seolah-olah dia bertanding justru melawan siapa? Tuhan sendiri. Nah ini yang dialami oleh para pemazmur di Alkitab. Tuhan sampai kapan Tuhan lupa dengan saya? Tuhan kapan pertolongan Tuhan itu datang? Dan ini yang dialami juga di dalam kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub, Ayub mengeluh kepada Tuhan. Jadi Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan membiarkan saya seperti ini? Bahkan Ayub mau menuntut Tuhan. Tuhan yang menjawab. Ayub memposisikan dirinya seperti seorang hakim, dan Tuhan itu yang terdakwa begitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Jadi kita itu merasa bahwa Tuhan itu sebetulnya baik. Tuhan sebetulnya itu adalah Bapak kita yang menolong kita. Tapi kok sekarang kok Tuhan melawan kita? Jadi ini ada suatu ketegangan gitu. Dalam ketegangan ini kita merasa bahwa kita ini bukan bergumul dengan setan, tapi sebetulnya kita lagi bergumul dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi semacam ada suatu kekuatan yang sepertinya melawan kita. Ada suatu ketegangan antara Tuhan yang menolong kita dan Tuhan yang melawan kita, begitu. Ada suatu ketegangan di sini. Nah, ini ketegangan yang membuat kita itu merasa bergumul. Dan ini yang dialami juga oleh Martin Luther ya. Jadi Luther sebelum dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa, tapi dia merasa Tuhan itu kejam. Dia merasa Tuhan itu adalah seperti seorang yang menuntut dia terus. Bahkan dia bilang, dia dengan berani dia bilang, Martin Luther, wah Tuhan, kalau engkau seperti ini, engkau seperti setan, bukan seperti Tuhan. Engkau yang mendatangkan ini semua membuat saya mengalami siksaan di dalam hati saya. Nah ini yang dialami Yakub. Lucu sekali. Sebelum dia bergumul dengan Esau, dia malah bergumul sama Tuhan. Ini kakaknya belum ketemu dia. Ini sekarang Tuhan malah sepertinya membantu kakaknya untuk menghabisi dia, begitu. Jadi ada satu orang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Kadangkala apa yang kita alami di waktu malam, kadangkala apa yang kita gumuli, itu berarti apa? Tuhan itu menjadi seseorang yang menjadi seseorang yang sebetulnya kita benci di waktu siang, begitu. Jadi maksudnya Tuhan itu menjadi suatu kekuatan yang kita tidak bisa hindari. Nah, ini menariknya daripada peristiwa pergumulan ini. Bahwa kita sepertinya sekarang bergumul dengan Tuhan sendiri. Kita tidak mengerti. Nah, tetapi kalau kita lihat di Alkitab, itu banyak sekali pengalaman orang percaya itu dilalui seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur, kalau kita lihat di dalam pengalaman bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, bahkan Tuhan Yesus di kayu salib berteriak, Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Itu dari Mazmur pasal 21, Mazmur nomor 21. Jadi ini merupakan pengalaman yang normal dari orang Kristen. Kita merasa bergumul dengan Tuhan. Kita merasa kok Tuhan tidak baik sama kita, atau kita merasa kita tidak mengerti Tuhan. Nah, pengalaman ini sebetulnya pengalaman yang membuat kita itu diberkati Tuhan.
Dan pengalaman ini yang membuat kita menang. Jadi kalau kita lihat di cerita ini, menarik ya. Cerita Yakub bergumul dengan Tuhan ini, menariknya apa? Karena terakhir justru Yakubnya menang. Jadi terakhir Yakub itu menang dan Yakub itu mengalahkan Tuhan dalam tanda kutip. Nah ya, Tuhan itu nggak mungkin dikalahkan, ya kan? Jadi Tuhan nggak mungkin dikalahkan oleh manusia. Jadi Yakub kenapa bisa menang? Karena Tuhan dengan sengaja membiarkan Yakub menang, betul nggak? Jadi Tuhan dengan sengaja membiarkan Yakub menang. Kalau Tuhan keluarkan energinya semampu mungkin, ya mati. Yakub detik pertama sudah mati, menit pertama sudah kalah. Tapi Yakub bisa bergumul sampai terakhir dia kelihatannya menang. Itu karena Tuhan ngalah. Karena Tuhan itu melatih Yakub. Jadi Tuhan itu bergumul dengan Yakub supaya apa? Membuat Yakub itu terakhir menang. Nah ini menarik sekali ya. Ini kalau kita lihat di film-film silat ya. Kita lihat di film silat. Atau kita lihat di film-film seperti Kung Fu Panda itu yang dilihat anak saya itu misalnya ya. Jadi kadang-kadang kalau di dalam ilmu persilatan itu suhu silatnya itu kan melatih muridnya gitu ya. Melatih muridnya untuk bersilat. Tapi melatih muridnya paling bagus tuh gimana? Bukan minta muridnya niru gurunya, ini jurus apa, ini jurus apa. Tapi gurunya sendiri bagaimana? Bersilat dengan muridnya. Jadi gurunya nantang muridnya. Nah muridnya kadang-kadang bingung, loh gurunya kok nantang saya. Tapi justru di saat gurunya nantang muridnya itu, gurunya itu membuat muridnya itu kemampuannya semakin lama semakin bagus. Gurunya itu dalam tanda kutip mengalah buat muridnya, sehingga muridnya akhirnya menang. Nah ini yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti suhu kungfu itu ya. Tuhan seperti guru kungfu itu. Tuhan bergumul dengan kita. Tuhan sepertinya bersilat dengan kita. Tapi tujuan Tuhan apa? Supaya kita menang. Jadi seorang hamba Tuhan berkata demikian. Tuhan pakai tangan kanannya sepertinya pukul kita. Tapi pakai tangan kirinya untuk lindungi kita. Atau seperti saat orang hamba Tuhan ini juga bilang. Tuhan sepertinya menentang kita. Tapi di dalam menentang kita itu sebetulnya Tuhan memberi kita apa? Tenaganya Tuhan sendiri. Begitu. Jadi Tuhan ini unik. Nah, kita tidak mesti mengerti kenapa kok Tuhan izinkan ini. Kita tidak mesti mengerti kenapa kok Tuhan ini membuat saya seperti ini. Kenapa kok saya bergumul dengan Tuhan seperti ini. Kita tidak bisa mengerti. Tidak mesti kita tuh jelas mengerti. Tapi satu hal yang perlu kita imani. Satu hal yang kita perlu imani itu adalah apa? Tuhan itu memukul kita seolah-olah Tuhan bergumul dengan kita. Itu sebetulnya adalah Tuhan memberkati kita. Cara Tuhan memberkati kita. Jadi waktu kita punya iman seperti ini, bahwa waktu kita bergumul dengan Tuhan ini juga merupakan cara Tuhan memberkati kita. Nah, itu iman kita justru ditumbuhkan. Dan justru kita mulai menang. Jadi sekali lagi ya, kita tidak mesti mengerti kenapa kok Tuhan bergumul dengan saya ya. Kenapa kok saya seperti ini ya? Tapi kita punya iman, apapun yang terjadi, itu semua diizinkan Tuhan. Ya. Jadi termasuk misalnya wabah corona ini. Ini kita tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Kenapa ini menggoncangkan ekonomi kita, merusak semua rencana kita. Kita tidak mengerti, tapi kita punya iman. Walaupun saya tidak mengerti. Saya belum bisa lihat rencana Tuhan sekarang. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan mengizinkan ini supaya saya bergumul dengan Tuhan. Supaya saya lebih mengerti Tuhan. Walaupun saya belum mengerti, tapi yang paling penting saya beriman dulu. Beriman itu apa? Beriman bahwa ini merupakan cara Tuhan memberkati saya. Walaupun saya belum tahu. Sama seperti Tuhan memberkati Yakub dengan membuat Yakub bergumul. Nah ini, kita mau beriman. Nah ini cara Tuhan melatih kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya justru bukan supaya Tuhan itu memamerkan diri bahwa dia luar biasa. Tujuannya justru supaya kita itu menang. Ya, tujuannya supaya Tuhan mau kita itu menang. Nah, ini cara yang luar biasa dari Tuhan. Jadi cara luar biasa ini memberitahukan kepada kita pertama bahwa Tuhan memberkati kita lewat justru dengan bergulat dengan kita. Nah, yang kedua, Tuhan juga mau lewat ini memberitahukan kepada kita apa? Bahwa cara kerja Tuhan itu luar biasa. Cara kerja Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah Allah yang kita bisa bilang kalau dari Alkitab, Allah yang eksotik. Saudara tahu ya arti kata eksotik. Eksotik itu artinya suatu hal itu indah, tapi indahnya itu aneh sekali gitu ya. Indahnya itu tidak umum begitu ya. Tidak biasa-biasa, itu namanya eksotik.
Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang suka mengoleksi barang-barang eksotik, ya kan? Barang-barang dari negara apa yang terpencil, barang antik yang eksotik misalnya. Nah itu. Nah Tuhan itu adalah Allah yang eksotik. Apa artinya Allah yang eksotik? Tuhan itu tidak bekerja berdasarkan standarnya kita. Nah seringkali Tuhan itu bekerja dengan standar dia sendiri. Jadi kita itu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita itu sudah ada standar. Tuhan kalau mau memberkati saya, Tuhan kalau mau bekerja dengan saya mesti A, B, C, D. Misalnya seperti itu. Atau Tuhan mesti pakai cara A, cara B. Tapi Tuhan itu seringkali tidak seperti itu. Cara kerjanya Tuhan itu very unexpected, very surprising, sangat mengejutkan. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat eksotik. Ya. Nah, ini membuat kita itu melihat kenapa kok Tuhan pakai cara aneh ya buat Yakub ini. Mau ketemu Esau, Yakub ini mau dikuatkan bukan dengan cara dihibur, bukan dengan cara dikasih firman yang baru, tapi dia dengan caranya diajak tengkar. Loh ini aneh. Ya, ini Tuhan yang tidak bisa kita prediksi ini. Nah, terus kemudian kan kita lihat ya, kalau di cerita ini aneh ya. Di cerita ini orang yang bergulat dengan Yakub, ya Tuhan ini sebetulnya. Waktu dia fajar begitu mau menyingsing, dia bilang sama Yakub, ini fajar sudah mau menyingsing, ini matahari sudah mau terbit, biarkan saya pergi. Nah, ini bukan berarti dia seperti Dracula, takut matahari, ya, bukan seperti itu ya. Bukan berarti kalau orang ini takut matahari, itu kemudian kalau ada sinar dia cepat-cepat mengungsi seperti vampire gitu, bukan. Tapi ini menunjukkan kemisteriusannya dirinya. Jadi kalau matahari bersinar, Yakub akan bisa lihat mukanya. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk melindungi supaya Yakub tidak lihat mukanya, sebelum matahari terbit dia pergi. Ini artinya apa? Tuhan ini bekerja sangat misterius. Tuhan ini mau menunjukkan kepada Yakub, saya ini misterius. Saya tidak bisa kamu kendalikan. Nah, begitu. Nah, saya ini saya ini eksotik, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mesti lihat, kita mesti rendah hati di depan Tuhan, menunjukkan kita mesti percaya pada Tuhan bahwa Tuhan ini betul-betul menarik. Kerjanya Tuhan tidak sama dengan kita. Nah, salah satu hal lagi yang kita bisa pelajari itu adalah lewat kitab Ayub ya. Kalau kita lihat di kitab Ayub ini ceritanya apa? Ayub ini kan menderita. Dan Ayub tidak mengerti, saya orang baik, kenapa kok menderita? Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok Tuhan tidak menghukum orang jahat aja? Saya orang yang tiap hari berdoa, tiap hari subuh-subuh, kenapa kok saya dihukum seperti ini? Nah, lalu Ayub itu dari pasal 1 sampai pasal ke-37, wah dia cerita banyak sekali keluh kesahnya dia. Lalu Tuhan bicara dengan Ayub. Nah, kalau kita lihat cara Tuhan bicara dengan Ayub itu luar biasa ya. Kalau kita nanti lihat kitab Ayub ya. Cara Tuhan bicara lewat Ayub itu apa? Itu tidak dengan memberikan Ayub suatu kuliah teologi. Kenapa kok Tuhan itu mengizinkan penderitaan? Juga tidak memberikan Ayub itu suatu penjelasan gimana gitu. Tapi Tuhan sepertinya malah mengajak Ayub ke kebun binatang gitu ya. Tuhan mengajak Ayub untuk melihat binatang-binatang yang unik sekali. Yang unik sekali. Dan kalau saudara perhatikan dari kitab Ayub ya, terutama dari kitab Ayub pasal 39 sampai dengan pasal yang ke-42, saudara akan lihat bahwa binatang-binatang yang diperlihatkan Tuhan ke Ayub itu binatang-binatang yang unik, binatang-binatang yang eksotik. Contohnya apa? Tuhan memperlihatkan kepada Ayub burung unta. Bukan cuma burung unta, kambing gunung. Lalu apa? Gagak. Dan kemudian singa, kuda nil, dan buaya. Ya sebetulnya kuda nil buaya ini tidak tepat diterjemahkan kuda nil buaya, tapi sementara tidak apa-apa lah ya. Kuda nil buaya di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan seperti itu. Nah, binatang-binatang ini ya saudara ya, burung unta, kambing gunung, singa, kuda nil, buaya, burung gagak, ini adalah binatang-binatang yang tidak disukai orang Israel. Ini adalah binatang-binatang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi waktu itu dan juga dibenci oleh orang-orang di Timur Tengah kuno. Kenapa? Karena binatang-binatang ini terlalu liar. Binatang-binatang ini tidak bisa dikendalikan. Binatang-binatang ini terlalu liar, tidak bisa dikendalikan, dan binatang-binatang ini eksotik. Eksotik artinya apa? Tidak gampang itu ditangkap.
Maka itu kalau di rumah orang pelihara anjing itu umum, karena anjing memang binatang piaraan. Tapi jarang orang piara singa, jarang orang piara burung unta misalnya, atau jarang orang piara buaya. Kalaupun ada, ini berarti binatang piaraan yang eksotik, betul nggak? Ya, jadi Tuhan bicara sama Ayub, coba untuk kuda Nil, kamu bisa gampang nangkep kuda Nil. Kamu bisa gampang pakai untuk memancing itu, alat untuk memancing untuk kamu masukin ke hidungnya. Gampang nggak? Apakah singa, apakah burung Raja Wali, apakah binatang-binatang ini seperti buaya, apakah mereka taat sama perintahmu? Nah, Tuhan bilang sama Ayub, kamu lihat nggak? Binatang-binatang ini semua kamu nggak bisa kendalikan. Tapi binatang-binatang ini ada keindahannya. Dan lucunya ya, kalau kita lihat di dalam Ayub 39, Ayub 40, itu waktu Tuhan bicara soal burung unta, soal singa, soal buaya dan kuda Nil, itu Tuhan itu seolah-olah bangga gitu. Tuhan itu menunjukkan, ini bikin saya bangga. Ini binatang-binatang yang nggak bisa diatur ini loh. Ini bikin saya bangga. Ini merupakan, jadi menurut Tuhan mau lihat Ayub itu buka matanya. Tuhan mau lihat orang Israel termasuk kita buka matanya. Di binatang-binatang yang kelihatannya liar ini, bahkan ada keindahan yang tersembunyi. Ada keindahan yang eksotik. Kita lihat kadang-kadang kalau kita lihat buaya, kadang-kadang kalau kita lihat singa, walaupun kita takut, itu ada semacam keindahan. Keindahan yang eksotik. Justru di balik mereka yang menakutkan ini, di balik sisik-sisik yang seperti baju sirah ini, di balik kekuatan ini, di balik keliaran ini, justru di balik semua ini itu ada keindahan yang tidak umum. Dan Tuhan itu mau menunjukkan ke Ayub, nah ini, mereka ini, binatang-binatang yang kamu takuti ini, yang keindahannya tidak umum ini keluar dari saya. Berarti saya ini artisnya gimana? Saya ini juga tidak umum. Berarti saya ini juga tidak umum. Saya bisa suka hal-hal yang gak umum seperti ini. Semua ini datang dari saya. Dan bukan hanya itu. Tuhan menunjukkan binatang-binatang ini kan gak bisa diatur. Ya kan? Dalam tanda kutip binatang-binatang ini liar. Nah Tuhan dalam tanda kutip itu ada liarnya. Jadi liarnya Tuhan itu bukan berarti bahwa Tuhan itu kampungan. Bukan. Tuhan itu gak bisa kita kendalikan. Jadi menarik sekali. Dari satu sisi Tuhan itu mau bicara sama Ayub, ya ini. Kalau kamu lihat kuda, kamu lihat kambing gunung, kamu lihat keliaran binatang-binatang ini menunjukkan artisnya sendiri, ini juga ada semacam keliaran. Dia tidak bisa kamu kendalikan. Tuhan ini menarik ya. Tuhan kadang-kadang suka. Bukan cuma dengan orang yang menurut, tapi juga Tuhan juga suka dengan orang yang bisa membantah gitu. Karena Tuhan itu ada semacam keliaran, kurang lebih di situ ya. Ada semacam hal yang tidak umum di dalam diri Tuhan, yang Tuhan tidak mau dikendalikan orang. Nah, kita lihat di dalam cerita ini, bahwa Yakub terakhir setelah dia bergumul, Yakub minta ke Tuhan, kasih tahu saya, siapa nama Tuhan? Siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan menolak, saya tidak akan kasih tahu kamu nama saya. Nah ini menarik sekali. Kasih tahu nama di dalam budaya kuno orang Timur Tengah, mengetahui nama makhluk halus misalnya, atau mengetahui nama orang lain, itu bukan cuma tahu namanya siapa, tapi juga berarti mengontrol orang tersebut. Jadi mengetahui nama Tuhan itu seolah-olah Yakub kepingin mengontrol Tuhan, kepingin tahu Tuhan. Waktu Tuhan bilang saya tidak mau kasih tahu kamu nama saya siapa, Tuhan menunjukkan diri dia tidak bisa dikontrol sembarangan. Jadi ada semacam dalam tanda kutip keliaran di dalam Tuhan. Nah kadang-kadang kita ingin mengontrol Tuhan, begitu. Kadang-kadang kita ingin mengontrol Tuhan, kita ingin membuat Tuhan itu menuruti keinginan kita, membuat rencana Tuhan itu sejalan dengan hidup kita. Nah begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang no, saya mau dengan cara saya. Ini kedaulatan Tuhan. Ya, jadi kita seperti Yakub itu bisa merasakan lewat kita bergumul dengan Tuhan bahwa Tuhan ini tidak mudah dikendalikan. Dan kadang-kadang kita belajar untuk berkata pada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu.
Nah, begitu. Jadi di sini kita mesti belajar untuk apa? Takut akan Tuhan. Nah, ini penting sekali, takut akan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Nah, takut akan Tuhan itu di dalam bahasa Alkitab itu tidak bisa dilepaskan dari terpesona dengan Tuhan. Jadi ada semacam ketakutan yang bikin orang terpesona. Pernah nggak ngalami itu? Ya takut, ya terpesona. Pernah nggak? Jadi ada kalanya kita cuma takut, nggak terpesona. Kalau takut, nggak terpesona itu kita lari biasanya. Ya, lari. Nah itu seperti anak saya kalau lihat laba-laba. Langsung lari, langsung teriak-teriak begitu. Karena apa? Karena laba-laba itu menakutkan, tapi nggak mempesona dia. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita takut, tapi membuat kita berani dekat. Gitu. Nah itu takut tapi yang mempesona. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka sekali dengan binatang liar. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya orang yang menunjukkan buaya gitu ya, buaya. Kita lihat dari dekat ya. Walaupun dari dekatnya itu lewat TV ya, bukan dari dekat langsung gitu ya. Kita lihat waduh buaya ini ternyata indah ya. Ada keindahan tertentu. Tapi kita ya takut. Nah terhadap Tuhan itu seperti itu. Takut akan Tuhan itu berarti Tuhan itu indah. Tuhan itu eksotik, tapi Tuhan juga kita tidak bisa kontrol. Jadi justru cara menikmati Tuhan itu lewat apa? Kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan itu berarti kita bukan jauh akan Tuhan. Berarti kita lihat Tuhan itu terlalu mempesona. Tuhan itu tidak bisa dikendalikan. Begitu. Nah ini pelajaran yang kedua dari cerita tadi. Jadi pelajaran yang pertama dari cerita tadi apa? Pelajaran yang pertama dari cerita tadi itu adalah bahwa kita walaupun tidak mengerti, cara Tuhan bergumul dengan kita ini sebenarnya cara memberkati kita. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang eksotik. Tuhan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi makanya Tuhan bisa menciptakan binatang-binatang yang sulit dikendalikan manusia. Tuhan perlihatkan ke Ayub binatang ini tujuannya untuk liatin. Nah ini loh. Apa yang diminta Tuhan lewat Ayub. Jadi setelah Ayub melihat Tuhan memamerkan binatang-binatang yang luar biasa ini. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub duduk di dalam debu. Dan Ayub bilang kepada Tuhan, dulu aku cuma mendengar saja. Dulu aku cuma mendengar perkataan orang tentang engkau. Tapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Jadi artinya Ayub, walaupun yang dilihat itu adalah binatang-binatang ciptaan Tuhan, tapi dia mulai mengalami Tuhan. Dia mulai mengenal Tuhan. Tuhan ini betul-betul lain dari apa yang Ayub pikir. Ayub dulu pikirnya tuh simpel sekali. Orang jahat dihukum, orang baik diberkati. Nah itu pikirannya Ayub, simple. Orang jahat dihukum, orang baik diberkati. Jadi orang kalau baik tambah lama mesti tambah bagus, tambah lama mesti tambah kaya. Orang jahat tambah lama mesti tambah miskin atau tambah hancur. Tapi sekarang yang dialami Ayub berbeda. Orang baik menderita, orang kaya kok tambah enak. Orang yang jahat yang kaya kok tambah enak. Orang yang jahat tambah kaya, tambah luar biasa. Nah, jadi waktu Tuhan menunjukkan semua ini, Ayub mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah ini seperti yang tadi saya bicarakan. Pergumulan itu membuat kita mengenal Tuhan. Dulu apa yang kita kenal pada Tuhan itu mungkin ada benarnya. Jadi Ayub dulu pengenal Tuhan itu, Tuhan menghukum orang yang jahat, memberkati orang yang baik. Benar nggak? Ya benar. Tapi nggak sesederhana itu cara Tuhan memberkati orang baik. Nggak sesederhana itu cara Tuhan menghukum orang jahat. Jadi lewat cara ini Ayub mulai melek begitu ya. Mulai lihat, waduh, ternyata ini mempesona sekali. Jadi cara Tuhan itu lain dengan cara pikiran kita. Nah ini yang kita imani. Nah ini yang kita alami. Nah, begitu. Nah kemudian yang terakhir, apa yang kita bisa alami dari sini? Bukan cuman bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang eksotik. Kita melihat apa? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kreatif. Tuhan itu adalah Allah yang kreatif. Nah, orang kadang-kadang melihat Alkitab itu perlu dengan kacamata seni. Ya. Orang yang suka seni itu adalah orang yang mesti belajar untuk menciptakan sesuatu yang tidak sama, begitu, dengan yang lain. Ya, jadi kalau artis namanya artis ya, seniman. Tapi kalau yang dibikin itu dengan artis yang lain sama saja, itu kan nggak aneh, gitu. Ya kan?
Kalau kita lihat lukisan di dunia ini yang paling mahal, patung yang paling mahal, lukisan yang paling mahal itu selalu ada uniknya gitu. Tidak sama. Nah, Tuhan ini adalah artis yang unik sekali. Jadi cara Tuhan memberkati kita itu tidak sama. Cara Tuhan memberkati Yakub, waduh ini uniknya luar biasa. Ya, lewat pukul-pukulan gitu. Lewat pukul-pukulan, tapi dengan cara ini Yakub bertumbuh menjadi orang yang kuat. Luar biasa. Ya. Nah, cara Tuhan memberkati kita itu unik. Jadi kita kadang-kadang mesti lihat Tuhan ini sebagai suatu seniman yang tiada taranya, gitu ya. Yang unik sekali. Nah, saudara lihat cara Tuhan memberkati Yakub. Tuhan nggak menghibur Yakub, Tuhan nggak mengasih Yakub perintah-perintah, Tuhan malah bergulat dengan Yakub. Dan kalau saudara lihat, Tuhan bergulat dengan Yakub. Sudah itu Tuhan bilang apa? Engkau dipanggil Israel. Yakub nama barunya Israel. Israel itu artinya apa? Bergumul dengan Tuhan. Ya. Jadi Yakub bukan cuma tahu Tuhan, Yakub mengenal dirinya sendiri. Oh, nama saya sekarang adalah Israel, orang yang bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Yakub, engkau bergumul dengan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Nah, ini jangan diartikan seolah-olah Tuhan sengaja Tuhan ini kalah nih sama Yakub nih. Kalau Tuhan ini tidak sekuat Yakub, bukan ini. Tapi Tuhan mau menunjukkan Yakub, sekarang lewat proses saya, lewat pergumulan yang saya kirim kamu akhirnya menang. Jadi Tuhan itu menghendaki supaya Yakub itu menang. Menang dalam pergumulan. Dan waktu menang dalam pergumulan, Yakub jadi orang yang gimana, saudara? Yakub jadi orang yang tidak umum. Yakub jadi orang yang eksotik. Eksotiknya apa? Dia bergumul dengan Tuhan dan manusia dan dia menang. Tidak ada satupun yang bisa kalahkan dia. Yakub menjadi orang yang tidak umum. Nah, tadi saya bilang apa? Saya bilang kambing gunung, singa, macan, lalu burung unta, kuda nil. Ini adalah binatang-binatang yang tidak gampang dikendalikan manusia. Binatang yang liar. Dan ini menunjukkan artisnya sendiri dalam tanda kutip ada liarnya. Tidak bisa dikendalikan. Sekarang Yakub sendiri dalam tanda kutip menjadi liar. Dia seperti kambing gunung itu. Dia seperti kuda nil itu. Bahkan Ayub pun seperti itu. Artinya apa? Yakub menjadi orang yang tidak gampang menyerah dengan keadaan. Yakub menjadi orang yang tidak gampang dikendalikan oleh apa? Oleh perkataan manusia. Yakub menjadi orang yang kuat. Tidak gampang. Walaupun keadaan ini bergejolak, dia tidak gampang menyerah. Dia tetap berharap sama Tuhan. Walaupun orang-orang lain bilang, udahlah menyerah aja lah. Ya, dia tetap nggak mau. Dia mau tetap berusaha sungguh-sungguh sampai terakhir. Mau sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di kambing gunung, apa yang kita lihat di kuda nil dan ini buaya, itu kita bisa lihat di Yakub. Ini tidak gampang. Ini belakangan di halaman belakang ini di halaman belakang rumah saya ini keluar kodok nih. Belakangan ada beberapa kodok dan istri saya ini jijik nih sama kodok. Jadi kadang-kadang saya disuruh ngambil kodok. Nah, saya lihat ini kodok-kodok ini menarik ya, lucu ya. Karena begitu ditangkap ini kodok ini tidak menyerah. Gitu. Ditangkap itu tidak bergumul. Ditangkap itu ya manut aja ya. Kalau orang Jawa bilang menurut aja gitu. Saya pindahin gitu. Kadang-kadang saya sampai kasihan, aduh kok kamu pasrah aja sih ya. Tapi kalau buaya jangan harap ya. Kalau kambing gunung, burung unta, waduh, di kitab Ayub dibilangkan burung unta dikejar sama kita, ketawa dia. Sampai kapan kamu bisa tangkap saya? Nggak bisa. Ya. Kita menjadi orang yang nggak gampang menyerah. Gitu. Dia bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan manusia, dan dia menang. Tuhan sendiri loh ini yang bilang ke Yakub. Luar biasa. Ini merupakan semacam pujian terhadap Yakub. Kamu menang. Berarti apa? Tuhan bilang apa? Kamu mirip saya sekarang. Ya. Kamu menjadi orang yang tidak gampang diatur atau dikendalikan oleh masalah. Kamu juga menjadi orang yang tidak gampang diatur atau dikendalikan oleh orang lain. Begitu. Nah, ini menunjukkan suatu kreativitas dari Tuhan. Jadi Tuhan itu artis. Tuhan lewat bergumul dengan Yakub, Tuhan membuat Yakub itu keluar tenaganya. Tuhan membuat Yakub itu keluar imannya. Ya, dengan cara seperti ini, nah Yakub mau menghadapi Esau dengan berani. Jadi besok saya akan melihat Esau. Dipersiapkan dulu dengan Tuhan. Wah, dia kan ketakutan. Dipersiapkan dulu dengan Tuhan.
Begitu Tuhan bilang, engkau melawan Allah dan manusia tapi engkau menang. Yakub menghadapi Esau mulai dengan iman, dengan berani, dan tidak takut lagi. Dan akhirnya terbukti ya Esau juga nggak ngapa-ngapain Yakub gitu ya. Tapi paling enggak dia sekarang punya iman. Imannya dia itu lebih sungguh-sungguh, lebih percaya kepada Tuhan. Nah ini yang perlu kita pelajari juga sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita belajar apa? Bahwa Tuhan itu artis yang baik. Ya, hidup kita itu sejelek apapun, semenderita apapun, di tangan artis yang baik, hidup kita itu akan jadi lebih bagus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, dan Tuhan penuh kreativitas, sehingga Tuhan itu akan membentuk hidup kita itu jadi indah begitu. Ya. Jadi indah, bahkan Tuhan itu akan mereparasi hidup kita, bahkan itu semua akan jadi lebih indah, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Nah, salah satu keindahan yang terjadi apa? Kita, saudara dan saya, orang-orang Kristen itu menjadi manusia-manusia yang eksotik. Eksotik bukan dalam berarti eksentrik ya, bukan berarti aneh-aneh, bukan. Eksotik itu adalah, kita adalah orang-orang yang hidup bukan dari mata jasmani saja, tapi kita yang hidup dari iman. Nah ini orang yang tidak biasa, hidup dari iman, hidup yang dari bergumul akan Tuhan. Itu manusia yang tidak biasa itu. Jadi waktu Tuhan menunjukkan ke Ayub, kuda Nil, kamu kan susah nih nangkep kuda Nil, kamu kan susah nih nangkep krokodil. Nah Tuhan bilang, nah ini kamu juga seperti ini. Kamu juga menjadi ciptaan saya yang luar biasa sebetulnya. Ya. Dan Tuhan juga ini juga berarti kamu mirip saya. Saya bukan Tuhan yang gampang menyerah. Ya. Saya juga bukan Tuhan yang gampang diatur. Nah sekarang kita melihat keadaan ini, kita tidak gampang didikte oleh keadaan. Kita tetap, gimana pun saya tetap percaya Tuhan. Ini namanya bergumul. Nah, tetap percaya Tuhan. Nah ini membuat kita itu lebih sungguh-sungguh. Kita membuat kita itu lebih mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Yakub bergumul dengan Tuhan ini merupakan cerita yang eksotik. Cerita yang tidak umum. Ini menunjukkan kita pada apa? Yang pertama adalah justru Tuhan melatih kita lewat kita bergumul. Ya, kita walaupun tidak mengerti, kita percaya. Ini cara Tuhan memberkati kita. Yang kedua, ya, bahwa Tuhan tidak bisa kita atur. Tuhan itu eksotik. Ya, kita mesti takut akan Tuhan, percaya dan terpesona akan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita untuk menjadi eksotik juga, menjadi indah dengan kita itu mau beriman di dalam semua keadaan ini. Ya, kurang lebih sampai di sini dulu, ya. Jadi cerita mengenai Yakub ini nanti akan saya lanjutkan ya di kesempatan yang berikutnya ya. Entah 2 minggu lagi atau gimana gitu, nanti kita rundingan bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena melalui firman Tuhan ini kami diajar menjadi orang yang bergumul. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam pergumulan ini kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak bisa diatur sembarangan oleh diri kami saja. Bahwa kami perlu takut akan Tuhan, dan bukan hanya itu, kami percaya di saat Tuhan kelihatannya memukul atau bergumul, itu sebenarnya cara Tuhan memberkati dan melatih, sehingga Tuhan membuat kami menjadi orang-orang indah secara luar biasa. Terima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan lebih berkenan akan keindahan jiwa kami, lebih daripada kesehatan kami, kekayaan kami, atau kesuksesan kami. Mampukan kami untuk menjadi seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, amin.